Tapi anak sendiri suka nanya ayahnya nggak sih? Enggak sih, karena dia itu udah aku ajarin untuk melihat dunia secara realistis. Contoh, ketika kita ada gonjang-ganjing gitu kan dia sendiri tuh yang cari dedinya. Dan kebetulan kan dedinya kasih iPad yang ada FaceTime-nya. Dan kadang-kadang kalau misalnya anaknya chatting pun kebanyakan gak dibales, jadi akhirnya anaknya punya kondisi psikologis yang drop. Nah, tugas aku sebagai ibu yang ngasih tahu bahwa dedimu sibuk. Dan akhirnya saat ini aku ngeliat dia masih terkontrol kok. Javier masih terkontrol. Justru yang kita kecewa ya gitu, harusnya dari ayahnya setidaknya antar sekolah, jemput sekolah, karena kan dari Karawaci ke rumah aku tuh deket banget, paling cuma 30 menit udah gitu. Tapi nggak dilakukan. Karena apa? Karena berita yang kemarin itu viral banget, mungkin ada rasa malu untuk ketemu keluarga kami, ya kami bisa pahami. Tapi tolong gitu, maksud aku jangan lama-lama menyesalnya gitu, karena kan anak juga butuh bonding gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi, karena udah melewati rasa sakit itu, udah mulai oh ini maksud Allah. Oh ya udah, kalau anak aku tidak bisa mendapatkan kabar ataupun bonding time dari ayahnya, ya sudah, mungkin ayahnya pingin sendiri dulu kali ya. Tapi memang terakhir Cici ayahnya sendiri memang tidak ada komunikasi apapun ke kamu, mungkin dalam hal aku sudah cut off. Enggak, aku sudah cut off. Aku sudah cut off. Aku yang sudah cut off. Karena menurut aku sudah terlalu, yang teman-teman media kan sudah pernah meliput. Teman-teman media aja yang menilai sendiri. Menurut aku, anak aku aman di tangan aku, dia juga aman di tangan penjaga-penjaganya yang mungkin teman-teman juga udah sempat liput. Tanggung jawab ke anak juga udah dia yang meng-cut sendiri. Ya udah, jadi menurut aku cut off dulu sementara, nanti suatu saat bisa ketemu di kesempatan yang baik gitu. Jadi kita fokus untuk perpisahan ini tanpa melibatkan anak gitu. Tapi kenyataannya dia sendiri yang takut ketemu sama kita gitu. Mungkin udah merasa tidak baik, udah merasa nggak pantas. Biasanya kan dia begitu. Jadi kita seiring berjalannya waktu udah mulai memaafkan nih yang tadinya sempat high tension gitu ya. Tapi sekarang aku udah mulai kayak gitu doang ternyata rasa sakitnya gitu, lewat ternyata. Diperlihatkan Allah nih bahwa dia mengaku salah nih, kenapa dia nggak mau muncul lagi, kenapa dia tidak mau minta maaf sejak kasus video tersebut gitu. Jadi mereka mungkin sudah mengakui kalau mereka salah. Jadi udah tenang aja, aku udah nggak mau memperpanjang, jadi tinggal prosesnya aja nanti di persidangan tanggal 9. Nah, soal laporan di Tangerang, wah aku nggak tahu itu, katanya laporin juga gitu. nggak tahu kelanjutannya gimana. Negara lagi kayak begini, jadi ya udahlah, fokus aja sama negara, karena aku juga nggak dapat report apa-apa. Berarti dengan kata lain itu tidak dilanjutkan, atau mungkin memang tidak memenuhi. Laporannya tidak memenuhi, mungkin ya menurut aku. Karena aku sampai saat ini menjalani hidup aman-aman aja. Justru dia yang sebagai ayah nih kemana gitu aja. Berarti sidang tanggal 9 itu pembuktian sama menghadirkan saksi-saksi. Semoga hari itu juga ketok palu ya teman-teman. Saksi dari Mbak saksinya dari Mbak apa dari pihak Indra? Dari aku dong, kan aku yang menggugat. Kalau pihak dia 3 kali kan nggak datang, jadi itu bisa, mudah-mudahan fair stake teman-teman. Jadi aku bisa menjalani hidup lagi dengan baik. Satu lagi Mbak, apa? Pernah dikasih nafkah nggak sih Mbak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Sejak udah berapa bulan? Aduh, tanya aja sama dia lah. Sekarang kita lagi fokus untuk merapikan semua efek yang dia lakukan. Jadi ya udah, kita nggak mau lagi perang-perang. Ya media-media juga udah stop lah untuk memberitakan kita. Makasih banget udah ngikutin aku sejauh ini. Aku butuh doa dan butuh support dari kalian juga. Dan semoga dari case aku ini bisa menjadi warning buat perempuan-perempuan untuk tidak terlalu percaya dengan pasangannya. Siap.